Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masuk ke bab 2 ya, tentang elastisitas, dan dari kurikulumnya disampaikan bahwa kompetensi yang harapannya bisa dicapai di bab ini adalah bahwa kita bisa menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian berikutnya melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut presentasi hasil dan makna fisisnya. Nah, elastisitas, apakah itu elastisitas? Dengan elastisitas, elastis kira-kira padanan katanya apa? Apa nama lain dari elastis? Yang kayak gimana elastis? Nah, coba dibandingkan. Yang pertama ini ada adonan pizza. Apakah ini elastis? Yang kedua ada karet gelang. Ini elastis. Kemudian yang ketiga ada tanah liat. Yang manakah yang disebut sebagai elastis dan kenapa bab elastis ini dibahas saat ini? Nah, kalau kita coba runut dari pelajaran yang telah kita bahas dari kelas 10, kita bahas bahwa yang namanya benda itu diabaikan bentuknya. Maka benda yang diabaikan bentuknya itu kita sebut sebagai benda titik, yang dianggap ya titik saja. Panjangnya, lebarnya, volumenya itu diabaikan gitu ya. Nah, kemudian saat naik kelas 11 kita mulai masuk ke dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, kita mulai membahas ada yang namanya momen inersia, kemudian macam-macam ya. Di sini kita bahasnya adalah bendanya kategori benda tegar. Artinya benda tegar itu apa? Benda yang jika diberi gaya dia mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan ukuran. Jadi benda tegar ini artinya benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Perubahan bentuk atau ukuran saat diberi gaya. Nah, ini mungkin istilah bahasa sederhananya ya. Nah, kemudian yang dibahas di bab sekarang apa? Ya, kita bahas ini adalah lanjutannya, lebih kompleks lagi, yaitu kita bahas benda yang elastis. Nah, benda elastis ini gimana? Nah, kalau kita lihat dari pengertian yang tadi, dari pengertian yang ini untuk benda tegar, maka kita bisa nyatakan bahwa benda elastis ini benda yang dapat mengalami perubahan bentuk atau ukuran saat diberi gaya. Nah, kalau kita lihat di antara tiga benda di sini, benda ini diberi gaya, misalkan dilempar ataupun dipegang-pegang, ditarik-tarik, dia mengalami perubahan ukuran dan juga bentuk. Apakah dia terkategori benda elastis? Nah, sebetulnya benda elastis ini bukan masalah dia mengalami atau tidak, tapi kata kunci dari elastis ini adalah dia mengalami. Jadi benda elastis ini mengalami perubahan bentuk dan ukurannya juga. Saat diberi gaya, dia berubah. Nah, kalau gitu berarti tiga benda ini semuanya elastis dong? Belum tentu. Pendefinisian elastis belum selesai. Disebut elastis jika benda tersebut mengalami perubahan bentuk dan ukuran saat diberi gaya, dan, nah ada tambahannya, dan kembali. Nah, kata kuncinya di sebelah sini. Kembali ke keadaan semula saat gaya ditiadakan. Jadi ketika gaya yang kita berikan tadi dilepaskan lagi, dia kembali ke keadaan semula. Maka kalau gitu, ini kata kuncinya di sini ya. Dia mulai perubahan bentuk tapi dia kembali ke keadaan semula saat gaya ditiadakan. Nah, kita lihat sebelah sini, yang manakah yang memenuhi kondisi seperti ini. Nah, untuk tinjauan gayanya seperti apa yang akan kita bahas. Nah, gaya yang kita bahas di sini kita akan nyatakan dengan istilah stres ya. Stres ini diartikan tidak sekedar gaya, tapi gaya pada ukuran tertentu. Maksudnya apa? Nah, kalau kita coba lihat, nah kita lihat di halaman berikutnya ya. Nah, di sini ada macam-macam jenis stres. Ada yang namanya tension atau tarikan, ada compression, tekanan, ada sharing. Ini adalah shearing ini geseran. Kemudian ada bending, tekukan, ada torsion, ini adalah puntiran, dipuntir gitu ya. Nah, yang akan kita bahas di kelas 11 ini, kita lebih fokus ke yang tension dan compression. Dan untuk jenis stres ini, untuk stresnya kita nyatakan dengan simbol semacam ini namanya huruf sigma.
Stres ini diartikan sebagai gaya yang bekerja pada luas area tertentu. Jadi ini gayanya F-nya dan luas areanya adalah luas penampang yang ini. Atau kalau dilihat dari yang ini sebelah sini, ini luas penampangnya. Gaya dibagi luas area tertentu. Nah, kita akan coba perhatikan di sini ada contoh percobaan. Nah, kita bisa lihat sebelah sini, di bagian sebelah kiri ini ada logam, diberikan tanda garis-garis supaya dapat diamati dengan lebih mudah. Kemudian dipasangkan pada sebuah alat, alatnya namanya tensile test atau tensile tester gitu ya, alat untuk mengecek bagaimana pengaruh gaya yang kita berikan pada benda. Kemudian di sini ada dua sumbu, yang sumbu bagian atas ini namanya sumbu Y, di sini ada keterangan gaya, dan kemudian sumbu X-nya sebelah sini menggambarkan bagaimana perubahan panjang yang dialami oleh batang logam ini. Kita coba lihat. Nah, ya, kita lihat di sini. Ini alatnya sudah mulai dinyalakan, bisa kita lihat di sini satuan gayanya kilonewton sudah mulai munculkan perubahan, dan di sini juga posisinya juga munculkan ada perubahan. Ini satuannya milimeter, kalau ini kilonewton. Dan maksudnya apa? Ketika ada benda diberi gaya, maka yang terjadi adalah benda tersebut. Nah, kita lihat sebelah sini. Benda ini ditarik ke atas ya. Ini ada gayanya ke arah atas di sini, ditarik ke atas. Dan kemudian ke arah bawah. Ini namanya masuknya ke, kalau kita lihat yang ini termasuknya tension ya. Nah, ketika gaya diberikan, awalnya ketika gaya 0 maka perubahan panjang pun tidak ada delta L-nya, tidak ada perubahan panjang. Maka di sini ketika gaya diberikan, nah diberikan sampai atas, misalkan sampai sini, dan ternyata ada perubahan panjangnya, maka kita nyatakan sebelah sini. Kalau kita lihat di sini ternyata bertemu di titik ini. Nah, ketika gayanya diberi lagi, ditambahkan lagi, misalkan ini gaya lagi, kita tambah lagi gayanya ke atas, dan ternyata dia mengakibatkan perubahan panjang yang lain. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita nyatakan bentuk grafik seperti ini ya. Jadi artinya, apakah arti grafik dari yang miring ini? Ini artinya semakin besar gaya, maka semakin besar perubahan panjangnya. Nah, gitu ya. Nah, kita coba lihat bagaimana kalau percobaan ini dilanjutkan. Ya, kita lihat di sini angkanya. Terus ya, skalanya, gayanya semakin meningkat dan perubahan panjang kita bisa lihat jadi pun berubah. Dan kalau kita banding, kita lihat sebelah sini, ini garisnya garis lurus. Artinya perbandingan antara gaya dan perubahan panjangnya ini sebanding. Artinya linear, semakin besar. Kalau misalkan kita sebut begini, gayanya misalnya ya diperbesar 2 kali lipat, maka perubahan panjangnya pun akan diperbesar jadi 2 kali lipat, misalnya seperti itu ya. Jadi ini ada kesebandingan. Nah, seperti itu. Nah, kalau grafiknya lurus seperti ini, fungsinya fungsi linear. Nah, kita lihat lagi berikutnya, terus diberi gaya yang semakin membesar. Nah, kita bisa lihat di bagian sebelah sini. Nah, kita lihat grafiknya sudah mulai melengkung. Artinya apa? Perubahan panjang yang terjadi tidak sebanding lagi dengan gaya. Artinya gayanya naiknya dikit, tapi perubahan panjangnya besar. Artinya dia mulai, kalau ibaratkan bahasa Sunda itu makin jebeu gitu ya. Dan kalau kita lihat teruskan lagi pada ujungnya, ya dia terus perubahan panjangnya semakin besar terjadi meskipun gaya yang diberikan sedikit. Dan kita lihat bagian sini ada neck, ada lekukan di bagian sebelah sini. Mungkin belum terlihat jelas. Nah, dan pada akhirnya dia patah. Dan ketika patah, di sini digambarkan grafiknya sudah jatuh. Artinya tidak ada perubahan panjang yang bisa terjadi lagi. Karena apa? Ya udah putus. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita gambarkan ulang di sini tadi ada batasan, ada neck, dan kemudian setelah itu putus. Ya, di sini putus. Nah, maka kalau begitu kita bisa nyatakan bahwa yang namanya benda ketika diberi gaya, maka dia akan mengalami perubahan panjang. Tapi perubahan panjang ini tidak selamanya akan sebanding. Pada satu titik dia akan mengalami perubahan, dan pada satu titik lagi dia tidak mengalami perubahan panjang lagi. Karena apa? Sudah putus, tidak bisa bertambah panjang lagi. Nah, oleh karena itu kalau kita gambarkan secara umum, gambarnya kira-kira bisa seperti ini. Jika ada diagram sumbu Y-nya kita nyatakan dengan tegangan atau stres, ingat tadi ini adalah gaya. Saya tuliskan kembali bahwa yang pertama adalah ada istilah stres. Simbolnya gunakan huruf sigma. Ini adalah gaya yang bekerja pada luas area tertentu. Sehingga kalau gaya ini satuannya adalah Newton dan A ini luas area, satuannya meter persegi, maka satuan stres adalah Newton per meter persegi. Dan kemudian kita lihat ini grafiknya melengkung. Nah, ketika saat mulai melengkung ini disebutnya titik luluh. Dan ketika terus
mengalami perubahan dan ujungnya ada patah, putus. Nah, ini kita sebut sebagai titik putus atau juga boleh disebut sebagai titik patah. Nah, kondisi ini, daerah ini kita sebut sebagai daerah elastis. Tapi ketika dia sudah memasuki area yang mana dia mungkin untuk putus, dia maka tidak disebut lagi sebagai elastis, melainkan plastis. Nah, jadi kita kenal ada dua istilah. Yang pertama adalah elastis, di mana ketika dia mengalami perubahan ukuran, dia akibat gaya. Maka kalau kita kembali ke pengertian yang awalnya ini, nah ingat di sini, benda elastis adalah benda yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran saat diberi gaya dan kembali ke keadaan semula saat gaya ditiadakan. Kalau tidak kembali gimana? Nah, kalau tidak kembali itu istilahnya bukan elastis lagi, itu disebutnya plastis. Jadi kita ada dua pengertian ya dari sini. Nah, sekarang balik lagi ke yang sebelah sini, yang bisa kita gunakan sebagai ukuran untuk menyatakan sebuah benda elastis atau tidaknya. Yang pertama tadi adalah stresnya, bagaimana perilaku yang kita berikan pada bendanya, pada bahannya, kita nyatakan dengan stres. Dan kita lihat sekarang bagaimana tinjauan pada benda yang mengalami perilaku yang kita berikan, diistilahkan dengan strain. Jadi kalau stres ini istilah lainnya adalah tegangan atau stres, dan kemudian ada perubahan yang kita sebut sebagai regangan atau istilahnya strain, disimbolkan dengan huruf E sama dengan bagaimana perubahan panjang yang terjadi dibandingkan dengan panjang awalnya. Kenapa harus dibandingkan dengan panjang awal? Kalau ibaratkan seperti ini, ada orang yang misalkan punya uang Rp1.000 dan dia sedekah 500, dibandingkan, bayangkan ya, ada yang sedekah 500 padahal dia punya uang Rp1.000, dibandingkan dengan ada orang yang sedekahnya Rp500 padahal dia punya uang misalnya 10 juta misalnya. Kita bisa bandingkan sebelah kiri dan kanan ini, yang mana yang kira-kira yang lebih berharga. Maka kita bisa lihat yang namanya berharga atau tidak itu harus dibandingkan dengan apa yang dia punya. 500 dari 1000 dibandingkan dengan punya ngasih 500 dari yang punya 10 juta, jelas yang ini lebih berharga. Jadi ketika kita ingin melihat keberhargaan perubahan pada suatu benda, maka bandingkanlah dengan keadaan awalnya, gitu ya. Ya, jadi kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi kita semua memungkinkan untuk berubah. Maka perubahan yang terjadi pada diri kita, jangan gunakan standar orang lain, tapi gunakan standar awal kita, ya. Nah, jadi delta L ini adalah, kita tahu ini adalah perubahan panjangnya. Ini perubahan panjang. Satuan perubahan panjang adalah ya sama seperti panjang, yaitu meter. Nah, dibagi dengan L0 ini adalah panjang awal. Satuannya apa? Ya, karena sama-sama panjang, satuannya pun kita gunakan satuan sistem internasional, meter ya. Meter bagi meter artinya strain atau regangan ini tidak memiliki satuan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui yang manakah yang disebut sebagai modulus elastisitas. Modulus elastisitas. Jadi ukuran elastisitas sebuah benda atau sebuah bahan dinyatakan dengan modulus elastisitas. Ada juga yang menyebutnya sebagai modulus Young. Ya, karena ilmuwan yang membahas ini diantaranya adalah yang berjasa di bidang ini adalah Young. Ya. Nah, bagaimana cara menyatakannya? Yang namanya modulus elastisitas bisa disimbolkan dengan E, atau ada juga yang menyimbolkan dengan huruf Y sesuai dengan nama Young. Ini dapat dicari dengan cara stres dibagi strainnya. Jadi ini dicari dengan cara bagaimana kita membandingkan stres dengan strainnya, apa perilaku yang kita berikan dan bagaimana respon dari bahan atau benda yang mengalami perilaku yang kita berikan, gitu ya. Dan kalau kita nyatakan, kita masukkan persamaan ini, stresnya adalah F dibagi A, gaya dibagi luas, dibagi dengan strain, ini adalah delta L per L0. Maka kita bisa memperoleh bahwa ini pembagian pecahan, kita bisa seolah mendapat F dibagi delta L. Ini A-nya pembagian di bawah, kalikan dengan A, pembagian pecahan L0-nya naik ke atas, seperti ini. Nah, jadi ini untuk mengetahui modulus elastisnya. Nah, untuk gambaran dalam kehidupan sehari-harinya bisa dilihat bahwa di sini ada berbagai data modulus yang untuk berbagai jenis bahan. Untuk aluminium itu 7 kali 10 pangkat 10, ini satuannya Pascal atau boleh juga dinyatakan dengan N per M kuadrat, ya. Ini N per M kuadrat. Berikutnya kita lihat baja 20 kali 10 pangkat 10, dan kita bisa lihat sebelah sini karet itu 0,05. Nah, kalau misalkan ditanya, jadi yang manakah yang bisa disebut elastis? Apakah baja atau karet misalnya? Kita lihat yang namanya baja, besi, karet, kuningan atau apapun itu punya batasannya masing-masing. Artinya kalau diibaratkan, kamu ini orang baik atau orang jahat? Ya, setiap orang ada sisi baiknya dan setiap orang juga ada sisi jahatnya. Cuma tingkat batasannya aja mungkin yang berbeda.
Nah, jadi kalau begitu bisakah baja disebut sebagai benda elastis? Nah, coba lihat kasus ini. Pernah lihat yang seperti ini? Nah, atau ini. Ya, kita ketemu polisi tidur. Nah, ada yang menahan kita supaya tidak mengalami kejutan. Namanya shock breaker. Kira-kira prinsip kerja seperti ini. Dan bisa kita tahu juga bahwa bahan yang disimpan di bagian dalam dari alat ini campuran ya. Ada besinya, ada bajanya, mungkin ada karetnya juga campuran. Jadi kita mendapatkan banyak manfaat dari pemahaman tentang elastisitas.